Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Widya Iswara, Ibu Muswarita Afiani SEMM. Kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang akan saya tampilkan. Refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi. Saya Yolanda Putri Filarius STRIP, Angkatan 2, dengan nomor daftar hadir 22 dari Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Berakhlak. Menjadi aparatur sipil negara harus selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab, serta tidak menyimpang dari kode etik ASN. Berakhlak sebagai core values ASN merupakan nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Nilai berakhlak merupakan pedoman perilaku bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan juga pelayanan publik. Di lingkungan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, nilai ini sangat penting karena ASN berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan juga bantuan sosial. Oleh sebab itu, penerapan nilai berakhlak tidak hanya terlihat dalam pekerjaan administratifnya, namun juga pada sikap, kepedulian, juga tanggung jawab kepada masyarakat. Kita masuk pada core value berakhlak yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Saya telah melakukan pelayanan di antaranya mendengarkan keluhan lanjut usia dengan sabar, mendengarkan keluhan penyandang disabilitas dengan sabar, serta melakukan tiada henti. Menurut saya, aktualisasi nilai berorientasi pelayanan di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sudah bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena ASN tidak hanya menjalankan tugas sebagai administratifnya, namun juga menunjukkan kepedulian dan kehadiran nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana ASN berupaya memberikan pelayanan secara ramah, responsif, dan juga tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan juga penyandang disabilitas. Selain itu, Dinsos Dukcapil juga terus melakukan perbaikan tiada henti, sehingga mendapatkan penghargaan Opini Ombudsman Republik Indonesia, yaitu penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Rekomendasinya yaitu memperbaiki pelayanan agar lebih responsif, meningkatkan pelayanan terutama kepada kelompok rentan, serta rutin mengevaluasi pelayanan. Kita masuk pada yang kedua, yaitu akuntabel. Saya sudah mengikuti apel pagi dengan disiplin, menyalurkan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas yang sudah terdata. Kemudian, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sudah mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik dengan kategori informatif. Aktualisasi pada nilai akuntabel di Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi ini dapat dikatakan sudah cukup baik, karena dalam pelaksanaan tugas dan juga pelayanan, ASN telah berupaya menjalankan pekerjaan secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan juga berintegritas. Selain itu, Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi juga menunjukkan sikap akuntabel melalui upaya memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kemudian yang dapat direkomendasikan yaitu meningkatkan validasi dan juga pembaharuan data secara berkala, serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Yang ketiga, kompeten. Saya sudah mengikuti bimbingan teknis penilaian kinerja Pemda di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2026 yang baru dilaksanakan pada bulan April lalu, kemudian memberikan masukan pada saat rapat internal. Aktualisasi dinilai kompeten di Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi dapat dikatakan sudah cukup baik, karena ASN telah menunjukkan upaya dalam meningkatkan kemampuan juga profesionalisme untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari kesediaan ASN untuk mengikuti pelatihan bimbingan teknik
juga kegiatan pengembangan kapasitas lainnya untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan kerja. Dalam pelayanan, kompetensi sangat penting karena ASN harus mampu memahami kondisi masyarakat, menyelesaikan permasalahan pelayanan, juga memberikan solusi yang tepat sesuai aturan dan juga kebutuhan di lapangan. Rekomendasinya mengembangkan kompetensi pelayanan kepada masyarakat, juga mengadakan sesi sharing knowledge rutin pada setiap bulannya. Selanjutnya, harmonis. Yang sudah saya lakukan di antaranya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian kegiatan kebersamaan di lingkungan kantor, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Aktualisasi nilai harmonis di Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ASN yang telah menunjukkan sikap saling menghargai, peduli, juga mampu menjaga hubungan kerja yang positif baik dengan sesama pegawai maupun dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, suasana kerja yang harmonis menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran pelayanan sosial kepada masyarakat. Dengan rekomendasi semakin memperkuat nilai harmonis. Dengan cara menanamkan nilai harmonis sebagai budaya kerja, semakin menumbuhkan budaya kerja yang saling peduli, juga memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pegawai. Kemudian pada nilai loyal, saya mencantumkan foto melaksanakan tugas ketika saya ditunjuk sebagai pembawa acara pada kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan dalam rangka HUT Provinsi Jambi. Kemudian saya tetap bekerja dengan semangat walaupun sudah di luar jam kantor, dan juga saya bertindak sebagai pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada upacara di lingkungan kantor. Menurut saya, aktualisasi nilai loyal di Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan karena ASN telah menunjukkan komitmen dengan juga dedikasi dalam menjalankan tugas serta mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang pelayanan sosial. Loyalitas ASN juga terlihat dari kesediaan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik instansi, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara dalam bekerja. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperkuat disiplin dan juga tanggung jawab kerja, serta menanamkan semangat pengabdian kepada masyarakat. Lalu, core value ASN selanjutnya yaitu adaptif. Saya menyesuaikan diri. Saya dan rekan-rekan pegawai di Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi menyesuaikan diri pada perubahan. Contohnya perubahan aturan penggunaan penutup kepala, kemudian menyesuaikan diri menghadapi perkembangan teknologi terlebih pada sistem elektronik perencanaan, serta beradaptasi di lingkungan kantor para pegawai dengan berbagai latar belakang. Rekomendasinya meningkatkan penguasaan teknologi digital, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan, serta mendorong inovasi dalam pelayanan. Core value ASN yang terakhir yaitu kolaboratif. Di sini, Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Tagana dalam misi kemanusiaan, bekerja sama dengan OPD lain untuk meningkatkan nilai sakit Provinsi Jambi, serta berkolaborasi dengan beberapa OPD, salah satunya Rumah Sakit Provinsi dalam PEKPP Provinsi Jambi, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 di Provinsi Jambi. Rekomendasinya memperkuat koordinasi antar bidang dan antar OPD, membangun budaya kerjasama yang lebih aktif, serta memperkuat sinergi dalam mendukung peningkatan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jambi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf untuk kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.